got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Putri Amalia. Dan kali ini atau video kali ini kita akan membahas tentang pelatihan dan pengembangan SDM sebagai upaya mengoptimalkan performance bisnis. Jadi pengembangan SDM ini amat diperlukan. Kenapa? Karena memiliki aspek yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas SDM dan tentunya juga memiliki tujuan-tujuan tertentu di mana tujuan tersebut harus dicapai demi sebuah kemajuan suatu usaha. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti saya akan jelaskan apakah penting pengembangan ataupun pelatihan SDM dalam sebuah perusahaan. Maka dari itu kita lanjutkan materinya, oke? Baik, materi hari ini yaitu tentang pelatihan dan pengembangan SDM. Apakah pelatihan dan pengembangan SDM ini penting di perusahaan? Jadi sumber daya manusia atau yang sering disebut SDM adalah salah satu komponen vital yang menggerakkan organisasi. Terdiri dari individu yang produktif yang berfungsi pula sebagai aset yang terus-menerus dikembangkan dan dilatih pengetahuan dan keahliannya. Secara umum, sumber daya manusia berasal dari 2 jenis, yaitu SDM makro dan SDM mikro. SDM makro berupa jumlah penduduk yang ada dalam rentang usia produktif, sedangkan SDM mikro merupakan individu atau personel yang bekerja pada suatu organisasi. Karena karyawan adalah aset perusahaan, maka pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi mutlak diperlukan. Materi selanjutnya yaitu pengertian pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan dan pengembangan SDM adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kapasitas SDM agar bisa menjadi sumber daya yang berkualitas, baik itu dari segi pengetahuan, tingkat profesionalisme yang tinggi dalam bekerja agar bisa meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan. Jadi secara umum, pengembangan SDM adalah semacam aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia. Hal ini berfungsi agar SDM tersebut semakin produktivitas dalam bekerja. Tujuan dan manfaat kegiatan pelatihan dan pengembangan SDM memiliki tujuan yang direalisasikan dalam rangkaian kegiatan terstruktur yang sistematis. Tujuan serta manfaat pelatihan dan pengembangan SDM ini berguna untuk meningkatkan keahlian atau skill karyawan yang berkaitan dengan pekerjaan agar kualitas performa mereka meningkat sehingga memberikan manfaat bagi kemajuan perusahaan atau institusi. Selain itu juga agar mereka kompeten menghadapi situasi-situasi tertentu yang bisa menjadi dalam dunia kerja. Program pelatihan dan pengembangan SDM ini termasuk proses pendidikan karyawan dengan prosedur yang terstandarisasi dan sistematis sehingga membawa manfaat dan nilai tambah bagi perusahaan di samping karyawan. Sementara itu lebih spesifik lagi, program pengembangan SDM ini memiliki tujuan untuk mengembangkan keahlian, keterampilan atau skill untuk jangka panjang di masa depan. Adapun tahapan dan dalam pelatihan pengembangan SDM secara efektif. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan analisis organisasi, analisis pekerjaan, dan tugas analisis pegawai. Terus yang kedua, menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan atau pengembangan. Terus yang ketiga, menetapkan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya, memilih metode pelatihan atau pengembangan. Adapun jenis program dalam pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama ada skill training atau pelatihan keahlian SDM. Skill training atau yang dikenal juga dengan pelatihan keahlian adalah jenis training yang diadakan dengan tujuan agar peserta mampu menguasai sebuah skill atau keterampilan baru yang berhubungan dengan pekerjaannya. Yang kedua ada retraining, pelatihan ulang SDM. yang diberikan kepada karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang semakin berkembang. Teknologi ilmu pengetahuan dan dunia yang semakin berkembang memaksa semua orang untuk terus-menerus maju dan menyesuaikan diri, tidak terkecuali karyawan perusahaan.
Yang ketiga ada cross functional training, adalah training yang dilakukan dengan meminta karyawan untuk melakukan aktivitas pekerjaan tertentu di luar bidang pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Keempat, team training atau pelatihan tim merupakan pelatihan yang terdiri dari sekelompok individu di mana mereka harus menyelesaikan bersama sebuah pekerjaan demi tujuan bersama dalam tim. Yang kelima, language training atau pelatihan bahasa. Pendidikan bahasa adalah pengajaran dan pembelajaran bahasa asing atau bahasa kedua. Pendidikan bahasa merupakan cabang linguistik terapan. Pendidikan bahasa dapat diberikan sebagai salah satu mata pelajaran atau melalui suatu sekolah bahasa khusus. Yang keenam, teknologi training atau pelatihan teknologi, membahas sistem teknologi informasi, aplikasi teknologi informasi, pengembangan sistem, dan topik audit khusus. Pelatihan ini memberi pembekalan dan pemahaman tentang sistem informasi manajemen pada aktivitas laboratorium. Yang ketujuh, creativity training atau pelatihan kreativitas SDM merupakan jenis training karyawan yang dikhususkan untuk memberikan skill dan pengetahuan baru. Keahlian yang diajarkan dalam training ini biasanya akan diberikan kepada karyawan yang dianggap belum menguasai atau masih kurang nilainya dalam sebuah keahlian tertentu. Adapun dampak dari pelatihan dan pengembangan SDM agar bisnis maksimal. Dampak pelatihannya yaitu produktivitas karyawan meningkat dan karyawan akan memahami dan bertanggung jawab dengan job desk atau job deskriptif yang dimilikinya. Skill dan sikap karyawan akan menjadi lebih baik. Oke, jadi dari materi yang tadi saya jelaskan, teman-teman dapat mengambil kesimpulan bahwa pelatihan dan pengembangan SDM ini ternyata sangat penting dan juga ini berguna bagi untuk sebuah perusahaan baik yang baru akan dibangun atau berkembang atau mungkin yang sudah maju. Dan ini juga memberikan manfaat untuk si karyawan itu sendiri dan juga tentunya untuk perusahaan. Dan untuk materi-materi selanjutnya teman-teman boleh lihat video-video yang akan saya share yang masih terkait dengan dunia kerja. Oke.